Dapatkan potongan harga Rp15.000 per botol dari harga normal Rp180.000 menjadi Rp165.000. Jangan sampai kehabisan. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pati. Saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bersua kembali dalam program spesial kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir sore kali ini. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kesayangan kita yang insya Allah hadir setiap hari Rabu dari pukul 17.00 hingga jelang maghrib tiba nanti. Inilah kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kebetulan sore kali ini kita sudah sampai bahasan surat Al-Ankabut ayat 26. Dan seperti biasa bagi Anda yang ingin bergabung, nanti Anda bisa telepon di 02953858877 untuk telepon Mitra Pas ya. Sementara untuk WhatsApp Anda juga bisa bergabung, Anda bisa kirim suara Anda atau voice note ataupun tulisan Mitra Pas ya. Oke, pesan boleh Anda bisa bergabung di 085277999101. Kemudian kami juga live menggunakan audio visual di fanpage kami. Kami ada podcast Radio Pas FM Pati 2. Dan sore kali ini kita akan membahas sekali lagi kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir surat Al-Ankabut ayat 26. Dan sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Dukuh Tambang Sari RT 6 RW 4 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun berada, semoga senantiasa dalam rindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kru Pas FM yang sore hari ini bertugas, Mas Ari yang setia menemani, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita Tafsir Ibnu Katsir surah Al-Ankabut ayat ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitaba wa atainahu ajrahu fid dunya
wa innahu fil akhirati laminas solihin. Yaqulu ta'ala mukhbiran an Ibrahim annahu amana lahu Lut. Yuqalu innahu ibnu akhi Ibrahim. Yaquluna huwa Lut bin Harun bin Azar. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan, menceritakan kepada kita bahwa ketika Nabi Ibrahim berdakwah di tengah-tengah kaumnya, Nabi Lot yang merupakan keponakannya, anak dari saudara Nabi Ibrahim, menyatakan beriman kepada Nabi Ibrahim. Fa'amana lahu Lot. Yang iman pada waktu itu hanya Nabi Lot. Jadi Nabi Ibrahim menjelaskan beberapa argumentasi yang tak terbantahkan, tapi tidak ada yang beriman, hanya keponakannya saja. Dalam keterangan ini diterangkan, walam yu'min bihi min qaumihi siwahu, tidak ada yang iman dari kaumnya kecuali dia. Wasarah imra'at Ibrahim al-Khalil likai qalu kaifa al-jam'u baina hadil ayah. Kemudian keterangan ini menerangkan bahwa tidak ada yang iman kecuali Nabi Lot. Lah bagaimana tentang Sarah? Bukankah ketika Nabi Ibrahim ketika ditangkap oleh penguasa Mesir pada waktu itu yang bergelar Fir'aun, jadi Fir'aun itu bukan sebuah nama tapi sebuah gelar sebuah raja. Kemudian Sarah ini diambil oleh Fir'aun. Kemudian Nabi Ibrahim sebelum peristiwa itu berkata kepada istrinya Sarah, jika kau ditanya oleh Raja Al-Jabbar ini, raja yang sombong ini, kau katakan bahwa kau adalah saudaraku. Kemudian Sarah mengatakan, bagaimana mungkin aku mengatakan itu padahal aku adalah istrimu? Nabi Ibrahim mengatakan, ya artinya saudara seiman. Karena semua ini tidak ada yang beriman kecuali aku dan kau. Tentu ayat ini dengan keterangan ini maksudnya dengan fa'amana lahu Lut, dalam teori usul fiqh ini ada at-ta'arud, ada kontradiktif. Dalam ayat fa'amana lahu Lut seakan-akan yang beriman hanya Nabi Lut, tidak yang lain. Tapi ini ada Sarah. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa dua, yaitu antara Nabi Ibrahim dan Sarah ini dihitung satu karena satu keluarga, satu kakak, dihitung sebagai ahlun. Maka ketika redaksinya Nabi Muhammad ketika begitu takut saat pertama kali bertemu dengan Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad berkata kepada Khadijah, zammiluni. Ini jamak, tapi jamak ini meskipun khitabnya adalah Khadijah tapi dianggap jamak karena ini adalah zaujatun, bagian dari ahlun. Nah, begitu. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Sebagian mufassir mengatakan bahwa yang mengatakan inni muhajirun ila rabbi adalah Nabi Lot, yaitu saya hijrah menuju ke Tuhanku. Artinya saya menyatakan taslim wal inqiyat kepada Rabbku, kepada ajaran dari Rabbku yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi juga ada mufasir yang mengatakan bahwa qala inni muhajirun ila rabbi ini adalah perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ada keterangan sebuah hadis itu diterangkan bahwa anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol innaha satakunu hijratun ba'da hijratin yanhazu ahlul ardi ila muhajir Ibrahim wa yabqa fil ardi shiraru ahliha hatta talfadahum arduhum wa taqdaruhum ruhullah azza wa jalla wa nahsyuruhumun nar ma'al qiradah wal khanazir. Jadi Nabi bersabda, innaha satakunu hijratun. Nanti akan ada hijrah di tempat di mana Nabi Ibrahim hijrah.
Jadi ayat ini memperkuat pendapat yang pertama bahwa redaksi waqala inni muhajirun ila rabbi ini yang mengatakan adalah Nabi Ibrahim. Jadi redaksi pertama yang mengatakan waqala inni muhajirun ila rabbi ini Nabi Lot. Tetapi ada yang mengatakan ini adalah perkataan Nabi Ibrahim karena ada hadis ini. Nabi pernah bersabda, nanti akan ada hijrah setelah hijrah. Artinya setelah hijrahnya Nabi dan para sahabat ke Madinah, yaitu manusia akan memiliki kecenderungan hijrah menuju tempat yang dulu digunakan hijrah oleh Nabi Ibrahim, yaitu artinya Syam. Jadi Nabi Ibrahim ini dulunya berada di wilayah bangsa Ur, berbatasan dengan Babilonia, sekarang adalah wilayah Irak Selatan. Dan kemudian ketika terjadi konfrontasi dengan penguasa di sana, yaitu Raja Namrud, maka Nabi Ibrahim berhijrah menuju Syam dan diikuti oleh keponakannya Nabi Lot dan juga istri Nabi Ibrahim, yaitu Sarah. Nabi melanjutkan sabdanya bahwa yang tersisa dari manusia nanti itu adalah syararu ahliha, penduduk yang paling buruk-buruk. Jadi orang-orang yang baik pindah ke Syam, dan di bumi yang lain hanya terdapat orang-orang yang buruk dan kemudian ditelan oleh bumi, dan orang-orang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada menarik babu maja'a fi suktas Syam. Jadi bab yang datang tentang bertempat dengan Syam, ya, hubungannya dengan Syam. Hadasana Ubaidillah bin Umar, hadasana Mu'ad bin Hisham, hadasani an Qatadah an Syahr bin Haushab an Abdullah bin Amr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu satakunu hijratun ba'da hijratin wa yanhazu ahlul ardi ila mahajir Ibrahim wa yabqa fil ardi syararu ahliha talfuduhum arduhum wa taqduruhum nafsur rahman wa tahsyuruhum annaru ma'al qiradati wal khanazir. Jadi ini keterangannya panjang, hampir sama semua, yaitu bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi hijrah besar-besaran penduduk bumi menuju ke Syam. Yaitu Syam ini adalah tempat di mana Nabi Ibrahim hijrah. Dan yang tersisa yang tidak ikut hijrah ini adalah syirar ahliha, itu penduduk-penduduk yang buruk perbuatannya. Maka mereka akan ditelan oleh bumi dan mereka mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka akan digiring oleh api bersama al-qiradah wal khanazir, yaitu kera dan babi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi memang bagian dari cerita-cerita akhir zaman itu banyak sekali. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni anis sa'ah, maka Nabi menjawab, tidaklah orang yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanyai. Kemudian fa akhbirni an amaratiha, ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Yaitu di antara tanda-tandanya nanti orang-orang Arab Bedui yang dulunya mereka sangat tertinggal, bajunya compang-camping, berdebu lusuh, tak memakai alas kaki, tidak memakai penutup kepala. Tapi begitu cepatnya kemudian ia akan yatatawwaluna fil bunyan, mereka akan menemui kesuksesannya. Kalau diterjemahkan sekarang ya, ditemukannya ladang-ladang minyak yang kaya raya, akhirnya membuat kehidupan orang-orang Arab ini berubah drastis, kemudian menjadi maju dan terdapat gedung-gedung yang saling lomba-lomba untuk ketinggiannya. Wa tatawaluna fil bunyan, ada di Dubai, kemudian disaingi Qatar, dan sekarang disaingi oleh Arab Saudi. Mereka saling tatawaluna fil bunyan. Ini salah satu tanda-tanda akhir zaman. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub, kaqauli ta'ala falamma tazalahum ma ya'buduna min dunillahi wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Ay annahu lama faraqa qaumahu aqarrallahu aidahu biwujudi walad salih
wa walad sahih Nabi fi hayati jaddihi wa kadzalika qala ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim ketika ia hijrah dari kaumnya menuju Sam, akhirnya Allah memberikan sebuah kabar gembira dengan lahirnya seorang putra, yaitu Nabi Ishak. Dari kemudian Nabi Ishak, dari Nabi Ishak ini memiliki dua putra, yaitu Is dan Nabi Yakub. Dan Nabi Ibrahim ini diberikan kebahagiaan oleh Allah karena masih bisa menangi putune, masih melihat cucunya, umurnya panjang Nabi Ibrahim ini. Nah, ini yang dimaksud wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilah. Nabi Ibrahim dikaruniai putra Ishak dan Ishak memiliki putra Yakub. Jadi Nabi Yakub ini adalah cucu Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim diberi umur panjang oleh Allah sehingga masih bisa melihat cucunya. Dan ini merupakan kebahagiaan tersendiri ya. Ketika ada seorang kakek ya, kemudian menyaksikan cucunya lahir dan bisa ikut merawatnya, ini adalah sebuah kebahagiaan, dan ini sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qawnu Yaqub waladal Ishaq nasa alaihi al-Quran wa sabata bi asanatu an-nubuwati. Qala ta'ala am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida. Jadi salah satu kebahagiaan Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim masih diberi waktu, masih umur untuk bisa melihat cucunya Yakub. Wa fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diterangkan innal karim ibnal karim Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Jadi yang memiliki julukan Al-Karim Ibn Al-Karim adalah Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwata wal kitab. Hada khil'atun saniyatun 'azimah ma'attikhadallahu iyyahu khalilan. Ini adalah sebuah anugerah yang besar yang melebihi apapun. Nabi Ibrahim dijadikan Al-Khalil sebagai kekasihnya Allah, dan zuriyah Nabi Ibrahim ini dijadikan nabi-nabi dan dianugerahi kitab-kitab Allah. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali ia adalah bagian dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu dari Ismail, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nadar bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Wa Adnanu bila raibin ingda dawil ulumin nasabiyah ila dabi Ismailah nisbatuhu wa muntama. Ini diceritakan dalam kitab Al-Barzanji bahwa sanad Nabi Muhammad ini dipastikan sampai Said Adnan, dan Said Adnan ini sudah dipastikan keabsahannya keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim ini kecuali adalah keturunannya. Dan dari nabi terbanyak itu dari Ishak, dari istri yang pertama, yaitu Sarah memiliki putra Ishak. Ishak kemudian memiliki putra Yakub. Yakub memiliki putra 12, diantaranya ada Yahuda yang menjadi nenek moyang bangsa Yahudi. Ada Lewi yang menurunkan Nabi Musa, dan ada Nabi Yusuf. Ini yang disebut wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwata wal kitab. Jadi anugerah Allah yang terbesar kepada Nabi Ibrahim, selain beliau diangkat sebagai Khalilullah, adalah dianugerahi zuriyah yang kemudian menjadi nabi dan menjadi penerus perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam.
wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ay jam'allahu lahu baina sa'ati dunya al-mausulati bi sa'atil akhirah. Allah memberikan kebahagiaan dunia akhirat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fakana lahu fid dunya ar-rizqu al-wasi. Nabi Ibrahim dianugerahi Allah ketika di dunia rezeki yang banyak, sehingga menjadi kebiasaan Nabi Ibrahim ketika mendapat tamu pasti selalu dijamu, dihormat. Maka barang siapa yang menghormat tamunya, menghormati tamunya, maka nanti akan dikumpulkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Nabi Ibrahim juga diberikan tempat tinggal yang luas, wal maurudu al azab, itu ada mata air yang segar. Maksudnya air Zam-Zam ini juga dari Ismail bin Ibrahim. Wa zaujatul hasanatu as-salihah. Dan salah satu harga yang paling berharga lagi adalah istri Nabi Ibrahim yang cantik dan salihah. Maka perhiasan yang indah adalah istri yang salihah. Ini kata pengaji Rumah Irama, tapi ini juga ada di tafsir ini, bahwa salah satu anugerah Allah kepada Nabi Ibrahim dianugerahi istri yang salihah. Jadi istri yang salihah adalah perhiasan yang indah. Wasana'ul jamil wa dzikrul hasan. Wa kullu ahadin yuhibbuhu wa yatawallahu kama qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Qatadah wa ghairuhum ma'al qiyami bi ta'atillahi min jam'il wujuhi. Jadi setiap orang, setiap agama ini pasti memuji-muji Nabi Ibrahim. Orang Islam selalu memuji Nabi Ibrahim, bahkan dinisbatkan dalam salawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani juga seperti itu. Mereka menghormati Nabi Ibrahim dengan sebutan Abraham. Nah, ini yang disebut Allah wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Nabi Ibrahim dianugerahi kebahagiaan yang melimpah ruah di dunia, dan kelak di akhirat adalah bagian orang-orang yang solih. Demikian penjelasan kajian kita pada sore hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan sesi dialog interaktif. Monggo. Baik, Mitra Pas spesial untuk Anda yang sore kali ini ingin bergabung, silakan Anda bisa telepon di 02953858777. Kemudian juga WhatsApp bisa juga Anda manfaatkan lewat 085277999101. Dan kami juga live menggunakan audio visual. Anda bisa komentar langsung di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 Mitra Pas dalam kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kebetulan sore kali ini kita membahas satu topik menarik Mitra Pas. Kita sudah sampai pada bahasan surat Al-Ankabut ayat 26. Yang sudah bergabung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Niam ini menanyakan tentang dari keturunan-keturunan yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Ini pada saat di Arab, apakah sebelum Kanjeng Nabi Muhammad juga ada beberapa nabi lainnya? Karena kan yang kebanyakan diceritakan kan di zamannya Nabi Musa, kemudian juga sampai ke Bani Israel, nabi-nabinya Bani Israel yang terkemukakan seperti itu. Kalau di Arab bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Jadi di negeri Sam ini adalah disebut negeri para nabi. Di Sam itu yang meliputi Palestina, kemudian Suriah, termasuk juga Damaskus sekarang, Yordania. Ini adalah bumi para nabi. Jadi mengenai bangsa Arab itu ditempati oleh Nabi Ismail dan keturunannya sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, bangsa Yahudi pada waktu itu sudah banyak bertinggal di sekitar Madinah. Maka orang Arab pada waktu itu jahiliyah, mereka nggak begitu tahu apa itu Nabi, nggak tahu. Justru yang sering mengatakan Nabi akhir zaman, Rasulullah, itu dari orang-orang Yahudi. Maka ketika awal-awal Nabi mendeklarasikan atau memproklamirkan sebagai utusan Allah, ini yang menentang pertama kali orang Yahudi. Karena bagi orang Arab itu apa itu Nabi?
Orang Yahudi ini ketika ia terjadi konflik dengan orang Arab terpojok, mereka berwasilah kepada Nabi akhir zaman dan selalu mengatakan nanti ketika Nabi akhir zaman datang maka kami akan mengalahkan kamu. Jadi nabinya bangsa Arab itu ya nenek moyangnya ini Ismail, dan kemudian lama sekali sehingga Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak hanya ditempati dua nabi ini, nabi-nabi yang lain ya, mulai Nabi Ibrahim di Syam, terus Nabi Ishak di Syam, Nabi Yakub dan 12 putranya di Syam, sempat hijrah di Mesir karena jasanya Nabi Yusuf. Kemudian dikeluarkan kembali oleh Nabi Musa alaihissalam menuju Syam kembali, sampai Nabi Daud, sampai Nabi Sulaiman, dan sampai Nabi Isa alaihissalam. Begitu Mas Adi. Baik, masih ada beberapa menit lagi. Silakan Mitra Pas, Anda bisa bergabung satu lagi saya terima. Anda juga bisa telepon di 02953887877 yang sudah bergabung kembali. Terima kasih. Dari Mas Is atau Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Bani Israel, posisi di Arab bersama dengan rakyat Arab yang ada di kawasan Makkah ini dalam rangka ngungsi karena kalah perang atau sengaja nyegat ingin menjadi keturunannya menjadi nabi. Sudah marib. Mohon penjelasannya Ustaz, monggo. Jadi bangsa Yahudi ini berada di sekitar Madinah karena mereka yakin akan ada nabi akhir zaman. Jadi menurut kitab-kitab mereka seperti itu, dan mereka meyakini itu dari bagian dari mereka. Dan ketika nabi akhir zaman ini justru datang dari bangsa Arab, mereka kemudian menolaknya. Jadi sebenarnya Bani Israil begitu mengenal Nabi Muhammad melebihi anaknya sendiri. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Demikian Ustaz. Baik, kita harus segera closing Ustaz karena sudah mari tiba. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, anugerah keberkahan kepada kami, keluarga kami, rezeki kami sebagaimana yang Kau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian kita pada sore hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Pas, kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir insya Allah selalu bisa Anda simak setiap hari Rabu dari pukul 17 hingga maghrib tiba. Terima kasih, saya Arif Vanili pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian Tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo, Pati. Kajian Tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat Tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage, jam 7 malam, ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir, mujahadah, dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo. Radio Pas Pati.